Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jala makkaholongi ibana sian nasa ate-ate, sian nasa roha, dohot sian nasa gugu, huhut makkaholongi dongan songod diri niba, umangak doi sian saluhut akka pelian situtungon, nang pelian na asing pe. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kita atau orang percaya kadang-kadang tergerincir pada sikap serupa atau dalam kesalahan yang sama. Kita menunjukkan kasih kepada Allah dengan setia ke gereja, mengikuti persekutuan doa, aktif melayani, dan seterusnya. Namun di sisi lain, kita tetap menyimpan kebencian dan kemarahan terhadap orang lain. Kita lebih suka mendendam atau memendam kepahitan daripada melepaskan pengampunan. Atau kita tidak peduli dan masa bodoh terhadap orang yang terhilang, enggan menyampaikan kabar baik kepada mereka. Alkitab menyebutkan bahwa orang yang mengenal dan tinggal di dalam Allah akan dikenal dari kesetiaannya menuruti perintah Tuhan. Perintah itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Besarnya kasih kita kepada Allah terwujud dalam kepedulian kita kepada sesama. Kasih kita kepada Allah yang tidak kelihatan terungkap dalam kasih kita kepada sesama di sekitar kita. Kasih tidak mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain. Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk mengasihi diri sendiri dan mengabaikan orang lain, tetapi untuk mengasihi satu sama lain. Namun secara naluriah, semua manusia memiliki kecenderungan untuk hanya mengasihi diri sendiri dan hidup berpusat pada diri sendiri. Dari situlah kemudian Tuhan menyatakan, atau lebih tepatnya ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama. Sebagaimana manusia mengasihi dirinya sendiri, demikianlah hendaknya manusia mengasihi sesamanya. Karena kita adalah pengikut Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu mengikuti teladannya. Satu yang diminta dan perintah yang terutama adalah dalam hal kasih. Alkitab menulis, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20:28. Bukan hanya itu, ia juga rela mengorbankan hidupnya, mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Semakin besar kita mengasihi Tuhan, semakin besar pula kasih yang akan kita salurkan kepada sesama kita. Sebaliknya, bila kasih kita kepada Tuhan itu semakin kecil, semakin sedikit, maka kecil pula lah kasih kita kepada orang lain. Kita sulit untuk bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi selalu berbuahkan perbuatan-perbuatan baik. Mengasihi berarti membalas kejahatan dengan kebaikan, mampu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Mengasihi berarti memberi, bukan hanya menerima.
Dan saat ini dikatakan kepada kita, tunjukkanlah kasih-Mu sebagai buah pengenalan-Mu akan Allah kita yang satu itu, Allah yang Esa itu. Tunjukkanlah kasih-Mu sebagai buah menyaksikan pengenalan terhadap Allah yang telah mengasihi kita. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dan kasihilah sesama manusia dengan totalitas kehidupan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengasihi Engkau ya Allah. Dan itu nyata dalam kasih kami kepada sesama melalui apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab itu yang lebih penting daripada segala apa yang kami tunjukkan. Kasih itu adalah yang harus kami nyatakan, sebab kami telah menerima kasih dari-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.